Minggu ke-20 tahun B. Daging dan darahku benar-benar memberikan hidup kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, minggu ini kita diajak merenungkan anugerah besar dari Tuhan, yaitu Ekaristi. Melalui sakramen tubuh dan darahnya, Yesus memberikan karunia kasih-Nya yang luar biasa kepada kita, kepada gerejanya. Bacaan pertama mengarahkan kita pada tema ini. Kitab Amsal mengundang kita untuk makan rotinya dan minum anggur yang telah diraciknya, dicampurnya, pasti lezat, bukan? Sementara Injil yang terdiri dari wejangan tentang roti, dan Paulus melalui bacaan kedua mengajak kita untuk penuh dengan Roh Kudus. Itulah secara singkat isi bacaan-bacaan yang akan kita renungkan minggu ini. Silakan baca terlebih dahulu. Kalau perlu, baca berulang-ulang sebelum kita melanjutkan permenungan kita ini. Selamat berjumpa kembali dalam renungan Misi SVD Indonesia. Bagaimana kabar Anda semua? Sehat? Tahes tentunya ya, penuh sukacita. Meski kita masih dalam situasi pandemi yang telah banyak makan korban, yang menyulitkan hidup kita, kita tetap percaya akan Tuhan, tetap beriman pada Yesus. Dia ada bersama kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kaum muda dan anak-anak, Sang Hikmat mempersiapkan jamuan untuk manusia. Ia mengundang untuk makan sajiannya, roti, dan minum anggurnya. Dan dia mengirim hamba-hambanya. Dari tempat tinggi ia berseru, "Kamu yang berpengalaman, mari datang kepadaku. Mari makan rotiku dan anggur yang telah kucampur, yang telah kuracik. Anggur kebijaksanaan, anggur yang dapat membantu jalan kebenaran untuk hidup bersatu dengan Allah. Buang kebodohan, maka kamu akan hidup." Saudara-saudari, Bapak, Ibu, kaum muda dan anak-anak, semasa hidupnya di tengah-tengah manusia, penuh dengan Roh Kudus, Yesus berkata, "Bapa, Tuhan langit dan bumi, aku bersyukur kepadamu. Apa yang kau sembunyikan bagi orang yang cerdik pandai, kau wahyukan pada orang-orang kecil, orang-orang sederhana." Lihat Matius 11 ayat 25. Kata-kata ini, Bapak Ibu, bisa diaplikasikan pada Ekaristi, di mana Yesus memberikan kepada kita roti kebijaksanaannya dan anggur kasih-Nya. Kebijaksanaan ini tentu saja tidak diterima, tidak dimengerti oleh orang yang tidak percaya, yang pandai karena kesombongannya. Dia hanya diterima oleh orang-orang kecil, orang-orang sederhana yang betul-betul merasa tergantung pada kebaikan Allah. Amin. Amin. Melalui Injil hari ini, Yesus memperkenalkan diri sebagai roti yang turun dari surga. Yesus berkata, "Jika seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya."
Ia adalah roti hidup yang menghidupkan. Bukan roti duniawi, roti material yang ia berikan, yang hanya mengenyangkan perut, yang hanya mengenyangkan sesaat. Namun roti yang memberikan hidup kekal. Tentu kita semua ingin dan mengharapkan hidup yang kekal, bukan? Iyalah. Pernyataan Yesus ini membuat orang-orang Yahudi berdebat dan menggerutu. Bagaimana orang ini bisa memberikan dagingnya untuk dimakan? Tentu saja Yesus tidak menjawab. Justru dia mengulang dan meyakinkan dengan berkata, "Amin, amin. Aku katakan sekali lagi kepadamu, kepada kalian, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan kamu tidak minum darahnya, kamu tidak akan hidup." Hidup kekal yang Yesus janjikan adalah saat ini juga, sekarang ini juga. Tidak perlu mati dulu untuk memperoleh hidup kekal. Bukankah Bapak Ibu, bukankah dengan baptisan yang kita terima, kita menjadi anak-anak Allah? Kita mendapatkan hidup Allah sendiri. Dan melalui Ekaristi yang kita terima, mulai saat ini pula, kita memiliki hidup kekal. Hidup bersatu dengan Allah. Hidup dalam kasih Allah. Inilah hidup kekal. Amin. Amin, Bapak Ibu. Yesus kemudian menjelaskan bahwa Ekaristi menjadikan kita memiliki hidup baru. Bukankah pada perjamuan terakhir Yesus berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan untuk semua orang." Perjanjian baru adalah relasi intim dengan Dia, bersahabat dengan Dia, percaya dengan Dia. Dia berkata, "Dia yang makan dagingku dan minum darahku tinggal dalam aku, dan aku tinggal dalam dia." Jelas sekali Bapak Ibu kata-kata Yesus ini, jelas sekali. Yesus katakan lagi, "Sama seperti Bapa yang hidup mengutusku, aku hidup oleh Bapa, demikian juga yang makan akan hidup oleh aku." Seluruh hidup Yesus dipusatkan pada Bapa. Dia betul-betul hidup untuk Bapa. Dia tak pernah mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri, hanya untuk kemuliaan Bapa. Seluruh hidupnya hanyalah supaya Bapa dimuliakan. Hidup yang Yesus berikan kepada kita membebaskan kita dari egoisme kita. Roti yang turun dari surga bukan seperti leluhur kalian makan di padang gurun. Mereka semua mati, bukan? Dia yang makan roti yang kuberikan akan hidup selamanya. Kita mesti sadar Bapak Ibu akan hal ini, bahwa Ekaristi yang kita santap memberi kita hidup kekal saat ini juga, bukan tunggu mati dulu. Yesus menunjukkan kepada kita hidup kasih, hidup dalam arti demi kemuliaan Allah. Lagi-lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Paulus menunjukkan kepada kita hidup kekal itu sekarang juga, bukan tunggu mati, sekarang juga. Karena itu biarkan Roh Kudus memenuhi hidup kita. Roh Kudus yang kita terima adalah hidup kekal. Amin. Amin. Siapa yang menerima Roh Kudus, siapa yang memiliki Roh Kudus, ia memiliki hidup kekal. Luar biasa, luar biasa. Roh Kudus merubah hidup kita. Dia memenuhi kita dengan sukacita dan semangat, dan juga memberikan harapan yang besar kepada kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita bernyanyi, kita bersyukur bagi Tuhan dan demi kemuliaan-Nya. Dan itulah sesungguhnya Ekaristi yang tiap hari atau tiap minggu kita rayakan. Semoga kita semakin memahami, dan semoga
Ekaristi ini sungguh-sungguh menjadi bekal hidup kita. Dan kita berdoa bagi umat seluruhnya supaya semakin mencintai Ekaristi. Dan juga bagi para imam, kita mendoakan semoga semakin menghayati kehidupan Kristus yang telah membagikan roti kepada umatnya. Dan juga kita berdoa bagi para penderita, semoga melalui Ekaristi mereka mendapatkan kesembuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih. Saya Romo Agus Inyoman Murtika SPD, Domus Orationis Arnoldi, Batu Malang. Terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua.